Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa memberikannya sebuah tawaran yang menarik. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, maka akan kuberikan engkau seorang anak. Apa? Benarkah itu Tuan Raksasa? Tentu saja, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, engkau harus memberikan anak itu kepadaku setelah berumur 15 tahun untuk aku santap. Mbok Sirni pun langsung menerima tawaran raksasa tanpa terlalu membandulikan persyaratannya, sebab akan dikaruniai oleh seorang anak. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Mbok Sirni merawat semua biji mentimun tersebut di ladangnya dengan sebuah harapan. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Oe, oe, oe. Mbok Sirni pun terkejut, sekaligus kegirangan, karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang ibu akan memanggilmu timun emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, timun emas tumbuh menjadi gadis yang jelita, yang rajin membantu ibunya. Ia menjadi bunga kembang desa dan menjadi incaran banyak pemuda. Ibu, saya mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya Nak, jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 15 tahun lalu. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang anak. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada timun emas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam, tapi mengapa Bunda belum tidur? Dan kenapa wajah Bunda itu terlihat seperti sedang sedih dan memiliki masalah? Apakah Bunda hari ini sedang memiliki begitu banyak masalah? Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, besok kita harus bekerja di ladang. Baiklah, jika Bunda tidak ingin bercerita kepada Timun. Di suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Dan paginya langsung pergi ke sana. Timun Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur ya. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda,
Bolehkah Timun ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Di jalan menuju Gunung Kidul, Mbok Sirni bertemu dengan sepasang kakak beradik yang sedang beristirahat. Ia mendekati kakak beradik tersebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, aku ingin bertanya. Iya Mbok, ada yang bisa kami bantu? Aku hendak bertanya tentang petapa di Gunung Kidul. Apakah kalian tahu tentang dirinya? Mbok Buk dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, aku ingin bertanya. Iya Mbok, ada yang bisa kami bantu? Aku hendak bertanya tentang petapa di Gunung Kidul. Apakah kalian tahu tentang dirinya? Mbok ingin bertemu dengan Pertapa. Beruntung sekali Mbok bertanya. Kami adalah murid dari Pertapa Gunung Kidul. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, akan memakan waktu karena ia tidak suka didatangi sembarang orang. Hei, jangan katakan bahwa kita adalah muridnya. Sudahlah. Seperti yang ibu dengar, jika ibu ingin bertemu dengannya, ibu harus sedikit bersabar. Saya beri saran ke ibu. Jika bertemu seseorang yang butuh bantuan di sana, segera ibu bantu ya. Baiklah nak, aku akan mengikuti saran dari kalian. Terima kasih banyak. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang murah hati. Ini, ambillah sebuah imbalan untuk kebaikanmu, karena kau akan membutuhkannya. Terima kasih banyak. Mbok Sirni menerima dengan senang hati. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Bunda, aku sangat takut dimakan oleh raksasa itu. Dan juga aku takut berpisah dengan Bunda. Oh anakku, Bunda sangat takut kehilanganmu dan Bunda sangat menyayangimu. Ini bungkusan dari Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu ya. Baiklah Bunda, aku akan berusaha mengikuti saran dari Bunda. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji tersebut. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya sekarang. Anakku, cepatlah lari lewat belakang pintu rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas pun teringat akan bungkusannya. Maka ia menggunakan batu dari bungkusan tersebut. Raksasa mengaung kesakitan dengan keras. Namun itu belum cukup. Lalu Timun Mas mengambil alat lain. Dan ia kemudian mengambil sebuah penyemprot ajaib berisi racun. Kemudian dengan cepat menyemprot mata sang raksasa. Mata sang raksasa seketika langsung membusuk. Timun Mas pun mengambil sebuah tali ajaib dan meletakkannya untuk membuat sang raksasa jatuh. Raksasa yang tidak bisa melihat jatuh dengan kesakitan yang tiada akhir. Tiba-tiba, sang petapa muncul dari dalam bungkusan dan merapal beberapa mantra untuk menyegel sang raksasa. Terima kasih Tuan, Anda telah membantuku. Tanpa berkata apapun,
Sang petapa hanya tersenyum dan menghilang. Akhirnya, Timun Mas dan Bok Sirni hidup bahagia dan damai.